Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Goldman Lover dimanapun berada pada pagi hari ini. Goldman doakan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan mereview salah satu pertanyaan yang masuk ke Goldman, yaitu pertanyaannya untung mana ya, investasi perhiasan atau emas batangan. Nah, kalau menurut Goldman sendiri nih, kira-kira untung mana sih ya, emas perhiasan atau emas batangan? Mau tahu jawabannya? Simak video ini sampai selesai. Oh ya, satu lagi bagi teman-teman ya Goldman Lover nanti yang tertarik untuk investasi di logam mulia, lagi cari tempatnya di mana ya, nanti bisa kunjungi toko emasnya Goldman online atau offline ya. Alamatnya ada tertera di bawah deskripsi ini nanti ya. Kita kembali ke topik ya. Untuk mana investasi emas perhiasan atau emas batangan? Ya, sudah jelas emas batangan. Kenapa? Karena kalau emas batangan ya, kalau kita lihat dari grafik Antam itu dari tahun ke tahun ya nilainya cenderung stabil bahkan naik ya, dibandingin dengan emas perhiasan pada saat kita menjualnya itu ada ongkos bikinnya ya, ongkos bikinnya akan hilang ya. Apalagi sebagian toko emas itu ada yang memperlakukan ada potongan per gram lagi selain ongkos bikinnya. Nah, terus kalau kita lihat ya, kalau investasi di logam mulia ini, kita harus tahu dulu tujuan kita untuk beli logam mulia ini untuk apa ya. Apakah untuk pendidikan anak, apakah untuk hari tua nanti. Kalau Goldman misalnya belinya untuk persiapan merit ya, untuk menikah, nabungnya sudah dalam bentuk emas, sekarang udah dalam bentuk logam mulia. Nah, kalau misalnya kita tujuannya misalnya nih, uangnya ada misalnya untuk bayar SPP anak misalnya ya, untuk bulan depan kita belikan logam mulia, bulan depan kita jual, kan ada spreadnya, ada selisihnya ya, buybacknya ya, otomatis pasti rugi nantinya ya. Kalau bisa kita investasi di logam mulia itu untuk tujuannya jangka panjang ya. Terus yang kedua kita lihat dulu di sini, cek harga pasaran sekarang berapa sih ya. Kalau teman-teman pengen tahu harga logam mulia saat ini berapa, bisa follow akun Instagramnya Goldman Antam ya, nanti ada linknya di bawah. Kalau misalnya harga emas batangan beberapa pekan ini harganya cenderung naik, kalau bisa kita tunda dulu beli investasinya di logam mulianya ya. Dikhawatirkan nanti pada saat kita menjual ya, harganya cenderung turun ya, untuk menghindari jangan terlalu besar ruginya. Nah, yang ketiga kita lihat tempat pembeliannya itu di tempat yang terpercaya ya, untuk menghindari emas palsu ya. Kalau Goldman recommended nih belinya bisa di Galeri Antam di Pegadaian, atau bisa beli ke Goldman sendiri ya. Terus yang berikutnya, emas batangan ini kalau kita lihat dia mempunyai karakteristik dia sendiri ya, dan punya pesona tersendiri dari investasi yang lainnya. Kenapa? Karena kalau emas batangan ini selain kita beli itu sudah dilengkapi dengan sertifikatnya, di mana sertifikatnya mencantumin di sana ukurannya, jumlah gramnya, dan kadarnya ya. Nah, kalau emas perhiasan ini biasa yang ke ini berikutnya, ini emas perhiasan ini biasanya kaum hawa nih yang senang ya, karena kalau emas batangan nggak bisa dipakai katanya. Kalau emas perhiasan bisa dipakai ya, semuanya kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau emas batangan mungkin kita nggak bisa pakai, pada saat kita jual harganya nilainya lebih tinggi daripada emas perhiasan. Kalau emas perhiasan ini pada saat kita jual, semakin rumit suatu model perhiasan, ongkos bikinnya akan semakin tinggi ya. Nah, kalau Goldman saranin kalau mau tetap beli perhiasan, belilah perhiasannya itu dengan yang nggak terlalu banyak rumit, yang nggak terlalu banyak model gitu ya. Kenapa? Karena kalau semakin tinggi semakin banyak model, semakin banyak proses pembuatan kerumitannya, itu ongkos bikinnya akan semakin tinggi. Dikhawatirkan nanti pada bulan depan kita butuh uang, kita jual, harganya jauh lebih rendah daripada saat kita membelinya ya. Nah, terus kalau kita sudah tahu seperti tadi, kita harus sesuaikan lagi ya dengan tujuan investasi kita tadi ya. Nah, berapa gram sebulan kita harus beli logam mulianya, nah ini ada pembahasannya lebih dalam lagi ya. Semoga nanti di video berikutnya kita akan bahas lagi ya perencanaan keuangan dengan logam mulia ya. Jadi kalau untuk tujuan pendidikan anak, untuk pensiun, berapa bulan sih kita harus belinya, setiap bulan berapa gram gitu kan, agar tujuannya bisa tercapai gitu ya. Nah, demikian dulu Golongan Lover video pagi hari ini, semoga bermanfaat, menginspirasi. Kalau Anda dapat ilmu pagi hari ini, jangan lupa di like ya, subscribe channelnya, dan jangan lupa dibagikan kepada teman-temannya.